Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, sebelum kita mulai ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa. Di sini siapa KM-nya? Saya, Bu. Ayo pimpin doanya, Uli. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Uli atas pimpinan doanya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rizky, Bu. Kenapa tidak hadir? Sakit. Mari kita doakan Rizky, semoga dia cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, coba lihat di bangku kalian masing-masing, apakah ada sampah? Jika ada sampah, tolong ambil dan buang ke tempat sampah. Namun, jika tidak ada, mari kita belajar secara tertib. Anak-anak, Ibu sedikit akan mengulas tentang materi pembelajaran minggu lalu. Anak, Ibu akan mencoba mengulas pembelajaran tentang minggu lalu. Di sini masih ada yang ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Berita, Bu. Apa itu berita, Uli? Menjelaskan suatu permasalahan. Uli kurang tepat ya. Tepatnya itu, berita itu adalah sebuah teks yang menginformasikan sesuatu. Namun anak-anak, hari ini kita tidak akan belajar materi itu lagi. Kita hari ini akan belajar ke bab baru, yaitu tentang teks cerita fabel. Aku akan menjelaskan tentang pengertian fabel. Fabel itu adalah cerita yang mengisahkan kehidupan hewan. Artinya hewan tersebut berperilaku layaknya seperti manusia, mulai dari perasaan, tingkah laku, dan lain sebagainya. Lalu fabel juga bersifat deduktif, artinya fabel itu memberikan moral terhadap orang yang membacanya. Fabel juga pada zaman sekarang merupakan suatu hiburan pada saat membacanya karena menceritakan sebuah kisah hewan-hewan yang ada. Lalu yang kedua itu adalah struktur fabel. Nah, yang pertama itu ada judul. Judul itu menjadi urutan pertama dalam struktur fabel. Kenapa? Karena judul itu merupakan kepala karangan pada suatu cerita. Kenapa sih harus ada judul? Karena judul ini bertujuan untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Apa sih cerita ini? Apa sih cerita dalam teks fabel ini? Lalu yang kedua itu adalah orientasi. Orientasi itu artinya pengenalan, sebuah pengenalan dalam cerita. Mulai dari nama, mulai dari pengenalan tempat, karakter tokoh, dan itu dibahasnya dalam bagian orientasi. Nah, lalu yang ketiga ini adalah komplikasi. Komplikasi ini yaitu suatu struktur dalam fabel yang berisikan tentang munculnya sebuah masalah dalam cerita fabel. Artinya dalam masalah yang terjadi di cerita fabel itu terdapat di bagian komplikasi. Ingatkan ya. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah itu klimaks. Klimaks ini merupakan struktur fabel yang di dalamnya itu berisikan tentang memuncaknya sebuah masalah dalam cerita fabel. Nah, tadi kan komplikasi itu munculnya sebuah masalah. Kalau misalnya klimaks itu mulai memuncak sebuah masalah tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya adalah resolusi.
resolusi itu berisikan tentang penyelesaian sebuah masalah. Ketika terdapat sebuah masalah dalam sebuah cerita, tentunya ada penyelesaian dalam masalah tersebut. Nah, lalu yang terakhir itu adalah koda. Koda ini adalah sebuah amanat atau moral yang disampaikan oleh pengarang terhadap pembacanya. Nah, biasanya moral ini ada di bagian akhir dan berisikan tentang amanat-amanat yang akan disampaikan kepada pembaca. Selanjutnya adalah jenis-jenis ya anak-anak. Nah, jenis-jenis fabel di sini itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fabel klasik dan yang kedua adalah fabel modern. Tentunya dalam fabel klasik dan modern ini memiliki perbedaan yang begitu jauh. Nah, Ibu akan membahas yang pertama dahulu ya, yaitu fabel klasik. Fabel klasik itu adalah isi ceritanya itu dibuat pada zaman dahulu. Ceritanya itu mengisahkan pada zaman dahulu. Dan ciri-cirinya itu biasanya dalam fabel klasik ini itu ceritanya dibuat sederhana, lalu temanya sederhana, ceritanya itu pendek, dan bahasanya itu masih menggunakan bahasa pada zaman dahulu. Dan itu biasanya kental sekali pada masa-masa zaman dahulu. Lalu yang kedua itu adalah fabel modern. Fabel modern ini apa sih? Nah, fabel modern ini adalah fabel yang isinya itu dibuat belum lama, artinya itu pada zaman-zaman sekarang. Nah, biasanya itu dibuat secara sengaja oleh pengarang. Nah, tentunya memiliki perbedaan juga, yaitu ciri-cirinya itu adalah yang pertama, ceritanya itu fabel modern, ceritanya itu bisa panjang atau pendek. Lalu yang kedua adalah temanya itu lebih rumit, dan itu biasanya bahasanya itu dibuat unik oleh pengarang. Nah, ada yang belum mengerti tentang jenis-jenis? Ngerti, Bu. Ngerti? Yang selanjutnya itu adalah kebahasaan cerita fabel. Itu yang pertama itu ada kata kerja. Yang kedua itu adalah penggunaan. Sandangsi dan sang. Ketiga, penggunaan kata keterangan. Dan waktu. Penggunaan kata hubung. Nah, ini anak-anak merupakan kebahasaan yang terdapat dalam cerita fabel, yaitu ada 4. Yang pertama, kata kerja. Kata kerja itu merupakan sebuah tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh sebuah tokoh tersebut. Misalkan, Kancil sedang berlari, Kancil sedang duduk, Kancil sedang minum. Nah, minum, berlari, dan duduk itu merupakan kata kerja. Kata kerja yang dilakukan oleh seorang tokoh. Lalu yang kedua itu adalah penggunaan sandangsi dan sang. Nah, penggunaan sandangsi dan sang ini banyak sekali ditemukan di dalam sebuah cerita fabel. Biasanya, si dan sang ini mewakili kata depan seorang tokoh. Nah, lalu yang ketiga itu adalah penggunaan keterangan tempat dan waktu. Kalian pasti sudah tahu ya, tempat dan waktu itu apa. Tempat itu misalkan, Ibu akan menceritakan sebuah fabel, misalkan begini. Seekor kancil sedang berlari-lari di sebuah hutan belantara. Datanglah seekor ular yang sedang lapar. Lalu ular tersebut ada keinginan untuk memakan seekor kancil tersebut. Nah, kata hutan di sini itu termasuk ke dalam keterangan tempat. Lalu, waktu
di sini itu adalah menunjukkan kata siang. Kata siang ini yang dilakukan pada keterangan waktu. Itu yang dilakukan oleh si kancil pada waktu siang hari. Lalu yang keempat itu adalah penggunaan keterangan hubung atau yang biasa disebut dengan konjungsi. Nah, di cerita fabel tersebut banyak sekali ditemukan kata hubung. Biasanya itu ditemukan lalu, kemudian. Nah, itu merupakan sebuah kebahasaan yang terdapat dalam cerita fabel. Dari sini, apa kalian sudah mengerti atau belum? Udah, Bu. Belum? Udah? Jika sudah, Ibu akan menontonkan sebuah video cerita fabel kepada kalian. Tugas kalian adalah mengamati. Lalu nanti pada akhirnya Ibu akan memberikan sebuah tugas yang akan kalian kerjakan secara perkelompok. Anak-anak, sekarang Ibu akan memutarkan sebuah video cerita fabel kepada kalian, dan tugas kalian di sini adalah menyimak dan mendengarkan apa yang dibicarakan oleh tokoh-tokoh yang ada di cerita fabel tersebut. Nanti setelah itu Ibu akan beri tugas. Pada suatu hari di sebuah hutan yang gundul hiduplah sejumlah kera. Akan tetapi dalam seminggu terakhir musim hujan telah datang. Kawanan kera yang tinggal di lereng gunung tentu saja merasa bimbang. Mereka kebingungan akan mencari tempat berteduh yang aman di mana. Mereka tahu persis bahwa lereng gunung yang mereka tempati sudah gundul dan bisa-bisa longsor karena terus terguyur hujan. Di dalam hutan lereng gunung tempat kera berada, hidup juga seekor ular piton yang cukup besar. Ia adalah seekor pemangsa yang sangat hebat. Ia pun membuat sebuah sarang di bawah pohon yang rindang. Ia hidup sepi menyendiri dan menanti sesuatu yang kemudian dimangsa. Ketika musim lapar, ular piton yang memiliki warna hijau tersebut akhirnya keluar dari sarang. Hari ini mendung, bahkan mulai gerimis. Tentu saja sebentar lagi akan hujan lebat. Aku sangat suka karena di saat seperti ini akan banyak makanan yang bisa aku mangsa. Ular piton mengetahui bahwa ketika hujan turun, hewan yang ada di lereng gunung akan mencari tempat untuk berteduh. Kadangkala di bawah pohon, kadangkala di goa, sebagai tempat mereka untuk bersembunyi. Selain berteduh dan menunggu hujan reda, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ular itu tiba-tiba mulai mengendus aroma daging dari mangsanya. Akhirnya, si ular melihat ada seekor kera yang masih mungil sedang menggigil dan berteduh di bawah pohon aren. Ia bergumam, Monyet ini pasti menjadi santapan siangku. Aku sangat lapar sekali. Bahkan tubuhnya sepertinya sangat renyah sekali untuk kumakan. Sesudah itu, ia mencoba mencari cara untuk menyergap sang kera supaya bisa tepat sasaran. Ketika sudah dekat dengan sang kera, si ular mendapati bahwa kera tersebut sedang merintih, seolah sedang kesakitan. Ular piton pun berubah pikiran. Dalam hati ia bertanya, Sakit apa sih dia? Dia membuatku penasaran. Ular pun kembali mendekati kera yang sedang merintih dan menggigil sendirian. Hai kera, kenapa kamu menggigil? Apa kamu sedang sakit demam? Tanya piton sembari menampakkan diri di hadapan kera mungil itu.
Ular, kau benar-benar membuatku merasa kaget. Hujan-hujan begini, kau mau kemana? Aku cuma mau lewat saja. Aku sangat suka dengan hujan karena aku bisa bermain air. Hei, kau tadi belum menjawab pertanyaanku. Setelah ditanya oleh ular, tiba-tiba si kera mempunyai ide. Sang kera berpura-pura sakit dan melumuri kakinya dengan tumbuhan berwarna merah seolah-olah seperti darah. Aduh, kakiku sakit. Tadi aku terkena jebakan di hutan, semacam jebakan tikus. Untungnya aku berhasil melepaskan diri. Lukamu lumayan parah. Darah di kakimu masih banyak. Jika tidak dibersihkan, bisa membusuk. Iya, benar sekali. Akan muncul banyak kuman. Dan sepertinya tubuhku dipenuhi dengan kuman. Sebentar lagi aku akan busuk. Kenapa kau tidak memakanku saja? Makan aku saja, cepat. Ular sangat bingung karena di satu sisi dia sedang dalam keadaan lapar, dan di sisi yang lain ia merasa jijik dengan kuman yang ada di tubuh kera. Ia pun mengaku tidak tega jika harus memakan kera. Padahal sebenarnya dia tidak mau kuman yang ada di tubuh kera hinggap di tubuhnya. Ular, aku akan membersihkan lukaku dan mencari air sungai terdekat. Aku tidak akan lari. Tunggu aku di sini. Baik, kamu tenang saja. Sekalipun engkau sudah kembali sehat, aku tetap saja tidak akan memburumu karena tubuhmu penuh dengan kuman. Aku jijik sekali melihatnya. Pergilah sana. Akhirnya ular piton pun pergi lebih dulu meninggalkan sang kera yang mungil yang cerdik akalnya. Di dalam hati, sang kera tertawa berbahak-bahak karena ia bisa menyelamatkan diri dari ancaman sang ular dengan sangat mudah. Ternyata kamu mudah dibohongi, ular. Ia tidak menyangka, sekalipun tampang sang ular menyeramkan, namun masih bisa berbuat baik juga. Pantas saja jenis ular ini sering diburu manusia dan dijadikan hewan peliharaan. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menonton video cerita fabel yang berjudul Kera yang Banyak Akal. Sekarang, Ibu memberi tugas kepada kalian. Tugasnya sangat gampang, yaitu mencari atau menemukan struktur teks fabel yang ada di cerita yang tadi kalian tonton. Masih ingat tidak struktur fabel apa saja? Judul, orientasi, komplikasi, klimaksi, solusi, koda. Nah, ya, struktur fabel itu ada orientasi, judul, komplikasi, klimaks, dan koda. Nanti kalian mencari dan menemukan keenam struktur tersebut. Mencarinya itu tadi video yang tadi kalian nonton itu. Nah, mulai dari sekarang kalian kerjakan. Ayo kerjakan terlebih dahulu. Ibu beri waktu selama 6 menit. Dimulai dari sekarang. Nah, sudah mengerjakan, Uli? Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Nah, sekarang pegang tugas kalian masing-masing. Nah, sekarang caranya berhitung 1 sampai 5. Nah, misalnya Uli bertemu dengan pasangan Uli 1. Nah, pasangan Uli 1. Nanti kalian tuh menjadi kelompok. Nah, satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti kalian berdiskusi. Di situ apakah kalian menemukan perbedaan atau persamaan yang kalian temukan
Nah, jika kalian mendapatkan persamaan atau perbedaannya, nanti perwakilan salah satu kelompok maju ke depan untuk menjelaskan, untuk memaparkan hasil yang kalian dapat. Nanti setelah itu ada pemberian hadiah dari ibu. Nah, setelah itu kalian maju untuk memaparkan hasil yang kalian dapat tersebut ya. Uli sekarang maju, apa yang kalian Uli dapat? Anak-anak, tadi merupakan pembelajaran fabel. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah belajar mengenai materi fabel. Sekarang ibu meminta kalian siapkan satu lembar kertas. 1, 2, 3. Nah, di dalam kertas tersebut berisikan mengenai kesan dan pesan selama belajar dengan ibu. Sekarang tulis mulai dari sekarang kesan-kesan itu di dalam kertas yang kalian sobek tadi. Tulis Uli. Nah, ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Tugas itu secara berkelompok, yaitu satu kelompok dari 5 orang. Pertama, kalian membuat suatu cerita fabel karya sendiri ya. Setelah itu kalian peragakan melalui alat peraga. Contohnya itu seperti ini. Kalian selain membuat cerita fabel, kalian juga membuat alat peraganya berupa ini. Setelah kalian mau memilih tokoh seperti apa tapi alat peraganya itu berupa panggung fabel seperti ini. Bagaimana anak-anak, sudah paham tentang tugas minggu depan? Sudah. Nah, sudah ya. Mungkin ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Jikalau ibu ada salah kepada kalian, mohon dimaafkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.